Saya sebenarnya sejak dulu itu selalu penasaran dengan kata tol, jalan tol. Ini kok sepintas mirip dengan yang ada di Quran ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kok ada tolnya gitu loh. Apakah memang ide jalan tol diambil dari siratal, jalan tol? saya yakin bukan, tapi kok mirip banget gitu loh. Siratal, jalan tol. Masa iya sih Ustadz? Ya enggak sih, cuma memang mirip. Dan kita coba mulai bahas dari situ. Yang kami hormati Komisaris Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, abang kami Bapak Ahmad Nasir Siregar. Bapak Komisaris Utama ini, Bapak Ibu sekalian, ini senior pimpinan sekaligus mentor saya. Waktu kami dulu masih mahasiswa, saya kebetulan junior beliau. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Di situ beliau bimbing kami, mengajar kami tentang keislaman, keindonesiaan. Cuma kelihatannya beliau sudah fokus pada keindonesiaan, saya masih fokus keislaman dulu ini Abang. Yang kami hormati Komisaris PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Bapak Beni, abang kami juga. Direktur Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Bapak Rudi Kurniadi. Ini luar biasa, beliau baru landing dari Surabaya langsung ke sini. Teman-teman sekalian, anak-anakku, dan tentu saja seluruh karyawan-karyawati PT Jasa Marga Trans Jawa Tol serta anak-anakku sekalian yang kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya sejak dulu itu selalu penasaran dengan kata tol, jalan tol. Ini kok sepintas mirip dengan yang ada di Quran ya. Salah satu kata dalam Al-Quran yang menggambarkan jalan itu adalah sirat. Kalau kita baca Quran Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kok ada tolnya gitu loh. Apakah memang ide jalan tol diambil dari siratal, jalan tol? saya yakin bukan, tapi kok mirip banget gitu loh. Siratal, jalan tol. Masa iya sih Ustadz? Ya enggak sih, cuma memang mirip. Dan kita coba mulai bahas dari situ. Karena sekalipun bercanda, memang rupanya di situ, Bapak Ibu sekalian, ada pembahasan yang menarik. Siratal mustaqim, jalan tol yang lurus. Apakah ini jalan bebas hambatan? Kalau tol, ya bebas hambatan. Tapi kalau dalam Al-Quran, maknanya berbeda. Ternyata dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, pada waktu dia menjelaskan tentang sirat, dalam ayat siratal mustaqim, contoh yang dipilih memang adalah jalan tol. Jadi sekalipun saya mulai dengan canda-candaan, memang analogi sirat yang paling pas adalah jalan tol. Ada beberapa keistimewaan jalan tol sehingga menjadi contoh yang lebih mendekati sirat dibanding istilah-istilah yang lain atau jalan-jalan yang lain. Pertama, jalan tol ini diasumsikan memang jalan yang paling besar, jalan yang paling luas dibanding jalan-jalan lain. Kenapa? Karena memang kata sirat itu sendiri dasarnya maknanya sebenarnya menelan. Jadi saking besarnya, siapa yang masuk di dalamnya seolah-olah tertelan begitu saja. Itu makna dasar sirat itu. Yang kedua, sirat kenapa dia juga analogikan sebagai tol? Karena berbeda dengan jalan lain. Kalau jalan lain kan kita bisa bebas masuk keluar kapan saja. Kalau di jalan tol tidak bebas. Ditentukan di mana pintu masuknya, ditentukan di mana pintu keluarnya. Itu kelebihan jalan tol. Jadi tidak sebebas sabil. Makanya dia bahkan kesimpulan di situ terakhir mengatakan bahwa dari segi jumlah sabil mungkin lebih banyak, tapi pada akhirnya kebanyakan menuju sirat. Jadi jalan-jalan yang banyak ini
kalau mau jalan jauh, bebas hambatan, cepat sampai tujuan, maka pada akhirnya menuju jalan tol. Itu makna yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu apa manfaat dari analogi kesamaan antara sirat dan jalan tol ini? Menarik, dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dia menceritakan setidaknya ada 4 hal yang perlu dipenuhi kalau kita ingin selamat di jalan, selamat di sirat. Barangkali diantaranya 4 hal ini juga bisa kita perhatikan, terutama dalam pengelolaan jalan arus mudik kita ini. Saya yakin semuanya sudah dikerjakan, sekedar menunjukkan di mana kemiripannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan setidaknya ada 4 yang harus dipersiapkan untuk bisa aman selamat melalui sirat. Yang pertama itu namanya irsyad. Irsyad ini petunjuk ke jalan yang lurus. Irsyad ini bermakna bimbingan. Kira-kira kalau dikaitkan dengan sistem navigasi jalan kita, itu mirip dengan apa? Itu mirip dengan informasi dan edukasi kepada para pengguna jalan. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan kondisi mudik, maka tentu pasti ada sosialisasi jalur mudik ini yang capek dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya juga peta jalur alternatif. Di jalannya juga ada mengajari waktu berangkat paling baik. Ini yang sudah capek Bapak lakukan, dan itu sebenarnya mirip dengan maknanya irsyad ketika bicara tentang sirat tadi. Yang kedua, ada namanya taufik. Taufik ini sederhananya adalah kesesuaian antara apa yang kita lakukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya pada waktu kita mengatakan meminta taufik, itu artinya memohon kepada Allah apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana konteksnya dalam penerapan sistem rekayasa jalan kita? Taufik ini tentu saja adalah memastikan perencanaan itu memang bisa diterapkan. Biasa pada waktu jalur mudik ada rekayasa kontraflow, ada one way system, ada buka jalur tambahan. Ini hal-hal yang sebenarnya mirip tadi dengan konsep taufik untuk selamat melalui sirat. Yang ketiga apa? Yang ketiga ilham. Ilham itu petunjuk ke dalam hati. Ilham itu petunjuk ke dalam hati agar seseorang bisa menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Apa kira-kira kalau dalam kita? Kalau dalam kita ini tentu saja adalah membangun kesadaran pengendara, membangun kesadaran para pengguna jalan, mengingatkan mereka misalnya tentang apa? Imbauan keselamatan, mengingatkan mereka dari kelalaian di jalan, mengingatkan mereka untuk selalu memikirkan keluarga. Ini hal-hal yang juga sudah Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir adalah dalalah. Dalalah ini tanda-tanda keselamatan. Apa konteksnya kita? Konteksnya kita tentu saja adalah memastikan terlihat jelas rambu-rambu jalan, marka-marka jalan, papan arah. Ini menunjukkan bahwa apa yang Bapak Ibu sebenarnya lakukan itu sudah sangat sesuai dengan apa yang idealnya juga sama diajarkan di dalam agama. Jadi dengan demikian kita berharap bahwa kerja keras Bapak Ibu Jasa Marga Trans Jawa Tol lakukan ini insya Allah bukan hanya selamat sampai tujuan, tetapi seluruh orang-orang yang dibantu oleh Bapak Ibu sekalian betul-betul aman dan nyaman di dalam perjalanan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.